Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Maryam dari Universitas Islam Raden Rahmat, Kepanjen Malang, dari prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi di Indonesia. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang terdiri dari lebih satu orang yang saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Koperasi Indonesia bisa didirikan perseorangan, misalnya bersama dengan teman-teman sendiri atau lewat legalitas badan hukum. Sedangkan menurut Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong, seorang untuk semua dan semua untuk seorang. Tujuan koperasi itu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan perannya dimuat dalam 4 pasal, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sakagurunya. Keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irhamna Beda tentang sejarah perkembangan di Indonesia, koperasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irhamna Beda, mahasiswa dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Syarifah Maryam Syahab mengenai koperasi di Indonesia. Dan di sini kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi menjadi suatu hal yang tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia, karena lahirnya koperasi ini sendiri tidak terlepas dari perekonomian, tidak terlepas untuk membantu memperbaiki perekonomian warga masyarakat Indonesia. Baik itu membantu dalam desa yang kita kenal ada KUD, koperasi unit desa, dan banyak lagi seperti di sekolah ada kita kenal dengan koperasi sekolah menyediakan alat-alat tulis dan lain sebagainya untuk membantu siswa-siswi dan lain sebagainya. Baiklah, mengenai sejarah perkembangan koperasi Indonesia, kita kenal ada beberapa faktor
ada beberapa fase. Di antaranya pada fase Orde Baru, ada juga fase ekonomi terpimpin, ada juga fase reformasi, dan ada juga fase globalisasi. Yang pertama ada fase yang kita kenal di masa ekonomi terpimpin. Nah, pada masa ekonomi terpimpin ini Koperasi Indonesia dikembangkan dengan diadakannya ada beberapa pertimbangan. Dan pertimbangan ini yang pertama, ekonomi perkoperasian Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Manipol RI 17 Agustus 1959. Dan disinilah Koperasi Indonesia dipercaya untuk dapat menjadi alat dalam pelaksanaan ekonomi yang terpimpin pada masa itu, dan didasarkan untuk kapitalisme Indonesia, sosialisme maksudnya, untuk sosialisme Indonesia, dan juga untuk mengatur agar perekonomian Indonesia pada masa ini berjalan stabil dan makmur sesuai dengan yang diinginkan warga masyarakat pada masa itu, yaitu ekonomi pada masa ekonomi terpimpin. Selanjutnya kita masuk pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini dibentuk undang-undang baru untuk mengatur koperasi Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Desember 1967, yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang mengatur tentang pokok-pokok perkoperasian. Pada masa ini Koperasi Indonesia bergerak bersama-sama dengan ekonomi negara dan swasta dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila. Jadi pada masa Orde Baru ini Koperasi Indonesia ada dibentuk satu undang-undang baru untuk mengatur perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru ini, dan Koperasi Indonesia pada masa Orde Baru ini bekerja sama berjalan bersama dengan badan-badan hukum negara, berjalan bersamaan dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun, untuk membangkitkan perekonomian Indonesia pada masa ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke fase atau pada masa reformasi, di mana di masa inilah pergerakan ekonomi sudah mulai menyentuh, sudah mulai merata, karena pada masa ini otonom daerah, hak-hak daerah, dan koperasi mulai berkembang pesat di daerah di seluruh Indonesia dan memiliki beberapa unit, diantaranya seperti tadi ada koperasi unit desa, ada koperasi sekolah, bahkan koperasi-koperasi yang lainnya. Dan pada masa ini Koperasi Indonesia berkembang pesat, dan disinilah perkembangan teknologi seharusnya diturut sertakan juga, karena pada masa ini perkembangan teknologi kurang diturut sertakan, dan seharusnya diturut sertakan juga agar perkembangan Koperasi Indonesia ini berjalan lebih maju, agar bisa menjadi koperasi yang lebih baik. Dan selanjutnya kita masuk ke fase globalisasi, di mana hadirnya globalisasi ini sangat berpengaruh besar terhadap koperasi di Indonesia. Karena apa? Karena semuanya digunakan pada masa globalisasi atau kenal masa sekarang ini, semuanya di koperasi juga semuanya itu bersifat online begitu. Maka dari itu Koperasi Indonesia juga harus mengejar masa globalisasi ini agar perekonomian Indonesia tidak tertinggal dengan berita-berita, dengan kejadian-kejadian, dan dengan perekonomian negara luar, untuk kita contohkan sehingga menghasilkan Koperasi Indonesia yang baik agar bisa membantu perekonomian di Indonesia, khususnya untuk warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.